Shalom semuanya, para sahabat dan juga saudara. Pada kesempatan ini saya akan berbagi info singkat perihal modul. Nah, saya sengaja hanya memberikan info untuk satu topik ya, mengingat daya tangkap setiap kita itu berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi perhatikan pada Elpar MTRC 2023, tepatnya di grup Facebook, sudah ditambahkan komentar yang nanti sebagai tempat modul para sahabat yang berkomitmen untuk menghafal modul baru maupun untuk review modul lama. Nah, nanti tempatnya di situ. Saya percaya sih kalau ada di antara kita yang memang mau dituntun untuk hal yang positif ya. Menurut saya dengan adanya kolom tempat modul di sana, itu akan terus menyemangati kita untuk baik menghafal modul baru maupun untuk review modul lama. Nah, jadi tadi saya katakan dengan adanya kolom itu, kolom komentar ada modul, nanti pada balasan bawahnya akan diisi dengan modul-modul yang dihafalkan oleh sahabat yang bersangkutan, dan tetap sama prosedurnya. Yang taruh modul itu di dalam kolom itu adalah yang bertugas untuk menyalin ke sana adalah tim admin supaya rapih, mengingat selama ini laporan-laporan di tahun lalu itu suka acak-acakan ya, mata sakit ngelihatnya. Nah, jadi kalau tim admin yang taruh, mereka udah ngerti dan akan ditaruh nanti dengan rapi gitu ya. Nah, jadi bagi para sahabat dan juga saudara yang sudah bergabung di sana, nanti tim admin akan tulis tempat modul di posting Elpar masing-masing gitu ya. Nah, ada sedikit perubahan untuk penghafalan modul gitu ya. Jadi kalau para sahabat terutama ya, coba renungkan betapa kita yang setia dan berkomitmen menghafal modul maupun review modul sejauh ini, itu sudah sangat banyak firman Tuhan yang kita sudah coba hafalkan gitu ya. Nah, dan rasanya sudah cukup banyak juga modul-modul yang kita review, bahkan lebih daripada satu kali gitu kan, ada yang 2 kali, 3 kali gitu kan. Nah, kalau terus menerus dibuatkan rekaman, terus menerus dilakukan review, bahkan misalnya tahun ini review lebih dari 1 kali, kan itu kurang efektif dan akan cenderung membosankan. Nah, maka khusus untuk review modul, berarti modul lama, itu betul-betul diserahkan pada keputusan MTRC yang bersangkutan untuk memilihnya modul mana yang akan direview untuk tahun 2023 ini. Nah, misalnya ada modul yang kayaknya agak belepotan. Ada modul yang kelihatannya itu gampang sekali untuk diingat gitu ya, dan cenderung modul lama yang pertama-tama gitu kan, mungkin hanya 1-2 kata, beberapa kalimat yang perlu ditegaskan gitu ya. Nah, dalam perjalanan
perjalanannya dalam tahun ini, mungkin para sahabat atau saudara punya waktu gitu kan untuk mereview sendiri dengan inisiatif sendiri. Nah, kalau sudah review sendiri, saya sangat percaya kita ini mau hidup jujur di hadapan Tuhan kan, karena nggak perlu juga kita tipu-tipu. Saya sangat percaya itu, kita yang berkomitmen untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan gitu kan. Kalau udah ada waktu kan bisa diatur sesuai dengan waktu sendiri, di review modul yang paling banyak tahu, yang kayaknya tinggal hanya sedikit yang diulang. Nah, kalau sudah di review itu tak perlu membuatkan rekamannya ya. Jadi tadi saya bilang supaya nggak membosankan dan tidak efektif kalau diulang-ulang dalam membuatkan rekaman gitu ya. Cukup lakukan sendiri di rumah dan merasa sudah lakukan dengan baik seperti untuk Tuhan, maka kirimkanlah modul yang sudah direview itu di grup Elpar TRC ya, TRC Elpar grup WA. Jadi yang kayak gitu-gitu, aktivitas kayak gitu tempatnya di grup WA yang Elpar ya. Ya betul, di TRC Elpar yang WA ya. Nah, gak usah sungkan, itu akan membangun atmosfer di antara kita nanti. Misalnya Bu Alinang review modul apa gitu yang udah pernah kita bagikan, langsung ditaruh aja di Elpar gitu ya. Misalnya dengan bahasa sendiri atau keterangan dibuat sendiri sudah mereview modul ini gitu ya. Nah, karena Bu Walinang juga admin ya, Bu Walinang yang taruh di posting Elparnya. Tapi kalau bukan admin, nanti salah seorang dari mereka akan taruh modul yang sudah di review itu di kolom modul, tempat modul di posting Elpar MTRC 2023 di Facebook gitu ya. Nah, jadi saya sangat bersyukur ini hikmat Tuhan, karena saya nggak pinter. Tadi saya renungkan firman Tuhan ya di versi firman Allah yang hidup gitu ya. Dikatakan di sana bahwa firman Tuhan itu memberikan hikmat, memberikan pengajaran, kebijaksanaan, membuat kita lebih banyak tahu, tambah pinter gitu ya. Nah, jadi saya percaya ini adalah semua hikmat yang lahir dari persekutuan dengan Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya gitu. Nah, jadi saya bagikan itu untuk membuat semuanya menjadi lebih maksimal ya, lebih maksimal, dan kita terus tidak tinggalkan, akan terus kita bawa tuntunan yang masih relevan dan bermanfaat buat kerohanian kita gitu ya. Nah, jadi paham ya. Nanti modul-modul lama kalau di review silahkan pilih sendiri gitu ya, pilih sendiri. Nah, dan kalau udah di review bagikan di Elpar TRC yang WA. Nanti tim admin akan memindahkannya. Berharap bahwa dengan adanya seperti itu, kita berlomba positif, semakin memberikan semangat satu sama lain untuk mereview modul-modul yang sudah pernah dihafalkan. Sekali lagi, tidak perlu dibuatkan rekaman supaya tidak membosankan kita semuanya gitu ya. Nanti rekaman itu hanya cukup untuk modul baru gitu ya. Nah, lalu jadi rekaman hanya untuk modul baru, kemudian modul lama direview sendiri, tetap dibagi di sini di Elpar grup WA untuk menyemangati yang lain. Oh, ini sahabat ini nih baru review nih, jadi dia punya waktu yang bengang-bengong gitu ya, gak tahu diisi apa, lebih baik review modul lalu bagikan di sini. Nanti tim admin akan pindahkan ke sana. Nah, dan tadi saya katakan, saya ulangi lagi, inisiatif atau keputusan untuk mengambil mereview modul yang mana dulu itu diserahkan kepada masing-masing MTRC gitu ya. Dan nanti akan kelihatan di situ oleh semua kita aktivitas review modulnya, karena akan terus ditambahkan. Misalnya modul apa akan terus dalam 1 tahun ini, di akhir tahun kan bisa direview
aktivitas permodulannya gitu ya. Dan ini saya sangat suka yang kayak gini-gini. Mungkin bagi segelintir orang ini membuat ribet, tapi bagi saya yang kayak gini-gini tuh membantu untuk mendisiplinkan kita dalam melakukan sesuatu gitu ya. Jadi modul ke depan hanya kita hanya perlu memberikan rekaman untuk modul baru, sementara modul yang udah pernah dibuat yang termasuk dengan modul review itu tinggal dilakukan sendiri, dan kalau sudah kan kita bertanggung jawabkan sama Tuhan kan, kita taruh di Elpar WA, nanti tim admin akan memindahkannya ke Elpar grup yang Facebook gitu ya. Sebetulnya selain modul, kalau modul sih udah ditaruh sama tim admin di sana. Nah, sebetulnya selain modul masih ada lagi rancangan ke depan, dan semua itu untuk kita gitu ya, karena berharap kita ini sudah waktunya mandiri sendiri lakukannya gitu ya. Nah, jadi selain itu saya rancangkan sih kolom, selain kan ada PPW, ada puasa, ada pembacaan Alkitab, ada puasa, ada pelayanan, ada modul. Rencana sih masih mau buat lagi tempat misalnya perenungan firman, misalnya seperti yang tadi saya katakan. Saya sedang renungkan di Mazmur 18 itu, bahwa firman Tuhan itu akan memberikan sukacita. Kenapa? Karena dia mengandung janji. Sambil saya duduk saya latih gitu. Latihan ibadah itu termasuk di sini, melatih kita selain berbahasa roh, melatih kita memiliki jam-jam doa yang teratur, membaca firman, tapi kita harus melatih diri supaya se-efektif mungkin itu terkoneksi terus dengan firman Tuhan yang kita baca. Karena ketika kita merenungkannya, kita akan selain diubahkan, diterangi jalannya, tahu apa yang harus lakukan, itu menghibur. Itu juga membuat kita nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi tiba-tiba saja oleh kuasa Roh Kudus kita ditambahkan hikmat, diperbesar kebijaksanaannya gitu ya dalam hidup ini gitu. Nah, lahirlah nanti MTRC yang seperti yang saya rindukan gitu ya. Dan saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Saya ini sebetulnya kalau berbagi ya, pengen aja berbagi hal-hal yang saya dapatkan yang positif, yang membangun. Tadi ketika saya, ya kan hidup saya itu begitu, yang selain PPW yang biasa, saya dengarkan musik, saya pujian penyembahan, kemudian saya merenungkan firman gitu ya. Terus aja Tuhan membuat mengerti gitu, bahwa sama ketika ini kan jadi kayak bersharing sederhana nih ya. Jadi sama kayak Musa ya, Tuhan nggak pernah Tuhan dengan Musa gitu ya. Tuhan nggak pernah kecewa dengan Musa ya, kecuali keteledorannya itu ya, itu lain soal, itu udah punya case tersendiri. Tapi maksudnya dalam hal kepemimpinannya, dalam hal pelayanannya terhadap orang Israel, Tuhan gak kecewa sama Musa ketika orang Israel memberontak, gak mau diatur gitu ya. Tuhan tidak ada pernah mempersalahkan, tidak puas dengan Musa, karena misalnya Israel tidak akhirnya maksudnya dalam tanda kutip berhasil dituntun oleh Musa gitu, karena kan keputusan untuk kemudian tunduk, untuk percaya sama Tuhan, untuk taat, itu kan keputusan personal. Jadi dalam hal pelayanannya, kecuali satu perkara itu, Tuhan gak pernah kecewa dengan Musa gitu, dan Tuhan gak pernah memaksa orang untuk menjadi taat gitu. Dalam doa juga saya dapatkan bahwa memang ini ada hubungannya juga dengan pesan khotbah yang saya dengarkan dari worship night itu ya,
tentang ada orang yang terdahulu menjadi terbelakang jadi yang terdahulu. Dan saya dibuat mengerti memang Tuhan minta satu harga yang memang yang nggak bisa ditawar selain percaya kepada Dia adalah bagaimana Tuhan itu kan Tuhan yang berdaulat, kemudian juga dia bermartabat gitu ya. Dia tidak kompromi dengan sebuah sikap hidup seseorang yang kalaupun dulu pernah mengecap kasih mula-mula, pernah jatuh cinta sama Tuhan, pernah berapi-api, tetapi kalau kemudian orang itu undur, dulu kan saya kasih tahu ya, undur itu bukan berarti harus kita jadi memeluk kepercayaan tertentu gitu ya, bukan. Tapi ketika kita undur dalam hal semangat, kegairahan kita, cinta kita kepada Tuhan, penyembahan kita, ucapan syukur kita, persekutuan kita dengan Tuhan, itu juga Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan tidak pernah memaksa orang kan untuk menyembah Dia. Dan Tuhan akan pilih orang-orang yang mau, yang salah satu fenomena yang terjadi adalah mereka yang datang kemudian dan mereka lebih berapi-api itu. Nah, jadi apa hubungannya dengan tadi yang saya katakan ke Musa lah, ke ini ngomongnya gitu ya, karena itu bertalian. Jadi saya pun dalam memimpin MTRC ini, saya dikuatkan, dihiburkan oleh pengertian yang Tuhan berikan. Walaupun saya kok kayaknya semangat luar biasa gitu ya, bikin ini, bikin itu gitu ya. Saya nikmati itu dan saya lakukan seperti untuk Tuhan, dan saya tetap sukacitanya tidak diukur dengan jumlah, lebih baik sedikit tapi betul-betul bersungguh hati pada Tuhan gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan di dalam pelayanan ini gitu ya. Saya lakukan itu semua karena saya pengen mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, dan itulah hikmat yang Tuhan berikan bagi saya dalam melayani. Kalau setiap orang melakukan itu, maka akan mendapatkan kurang lebih sama dengan keadaan dan kondisi kerohanian yang saya miliki. Karena itu yang saya lakukan gitu ya. Nah, jadi berharap dengan tambahan sharing ini gitu ya, kita bersemangat melakukan dalam membuatkan modul gitu ya. Nggak tahu nanti apakah saya perlu buatkan ayat firman di ayat perenungan firman. Saya nanti saja saya adakan follow up untuk itu gitu ya. Jadi jadilah bagian daripada orang yang terus bersemangat, karena Tuhan tidak kompromi dengan ketika orang kemudian memilih cara hidupnya sendiri. Dia tidak menjaga apinya, tidak menjaga gairahnya, tidak lagi menjaga persekutuannya, cintanya dengan Tuhan gitu ya. Tuhan nggak pernah maksa orang. Dan apa yang saya lakukan ini adalah bagian daripada supaya kita tetap terikat sama Tuhan. Ketika kita selalu latihan ibadah itu kan dalam konteks yang banyak, dalam yang luas, bukan cuma ibadah sekali ke gereja, tapi bagaimana kita mempertahankan persekutuan kita, menambah pengetahuan kita tentang Tuhan, kemudian melatih diri supaya seefektif mungkin hari-hari kita itu ada firman Tuhan yang nyantol, ada yang firman Tuhan yang lewat, ada firman Tuhan yang terbersit di pikiran kita, ada yang berbicara ke dalam hati kita. Nah, itu baru akan lama-kelamaan itu akan mengubahkan orang. Dan tadi kan saya katakan firman itu kan akan menghibur karena mengandung janji. Nah, orang kalau tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan, tinggal dalam janji-janji firman Tuhan, itu akan menjadi sumber makanan, sumber energi, sumber nutrisi bagi manusia rohaninya, yang membuat dia tetap mempertahankan kasihnya, persekutuannya, gairahnya dengan Tuhan gitu ya. Nah, ya semoga saja ya kiranya kita semuanya bisa mengambil sesuatu nilai dari sharing sederhana ini gitu ya. Nah, ini nanti akan dibagikan pada hari Selasa gitu ya, hari Selasa. Tapi walaupun Selasa jadwalnya, nanti kan kalau udah ditaruh di YouTube kan sebelum Selasa juga para sahabat sudah bisa saksikan, dan juga saudara gitu ya. Ini saja saya nggak punya rencana untuk ngomong sampai sejauh ini gitu ya. Tadinya cuman
bagikan tentang tontonan modul gitu ya, tapi karena udah kayak sharing, ya sudah nanti dibagikan saja di YouTube juga gitu ya, supaya menjadi sharing yang bisa diulang-ulang, bahkan mungkin orang yang datang kemudian. Saya sendiri pun ini lagi sore-sore lagi habis makan, masih bersantai gitu, buatkan ini, tapi saya berpikir karena juga kayaknya ada semangat di dalamnya gitu ya, jadi sayang kalau sekali dengar gitu ya. Jadi ini jadi makanan atau menu yang dibagikan nanti untuk hari Selasa gitu ya. Itu penegasan tentang modul. Dan ingat pesan saya tadi, walaupun langsung ngalir ke sini tentang bagaimana mempertahankan gairah. Nah, lengkapnya nanti tentang mempertahankan gairah ini ada dalam rekomendasi video. Janganlah menjadi orang yang pernah terdahulu tahu tentang pentingnya ketaatan total, dahulu tahu tentang kekudusan hidup, dahulu tahu bagaimana untuk hidup dalam kesucian, tetapi kemudian oleh perjalanan waktu gairah itu tidak dipertahankan, maka menjadi orang yang terbelakang dari orang-orang yang bersungguh hati akhirnya menyalip kita dan mereka menjadi yang terdahulu. Itu kan sangat memprihatinkan gitu ya. Buat saya pribadi itu saya jadikan peringatan supaya tetap saya menjaga gairah persekutuan cinta saya dengan Tuhan, tidak terpengaruh oleh apapun juga gitu. Karena sebetulnya pengabdian saya sejauh ini, saya sudah bersukacita untuk bagian yang lebih sedikit dari kita yang saya tahu udah bukan cuma diubahkan, tapi udah memiliki kualitas, udah memiliki kehidupan yang sama dengan diri saya gitu ya. Itu membuat saya bersukacita bahwa apa yang saya sudah lakukan selama ini itu membuahkan hasil. Soal sedikit, Yesus juga udah bilang dari awal bahwa orang yang kemudian mau melewati jalan sempit ini juga dibahas pada khotbah di worship night nanti. Itu sebetulnya hal-hal yang gak asing buat kita kan. Nah, jadi saya tahu itu dari awal, makanya saya nggak berputus pengharapan dalam melayani Tuhan, karena saya tahu hanya sedikit orang yang mau membayar harga, dan kebanyakan orang itu mengeraskan hati gitu ya, dan itu tidak akan pernah saya biarkan untuk mempengaruhi semangat saya dalam melayani Tuhan, terlebih hati saya kepada Tuhan. Saya tidak boleh kecewa, nggak boleh marah, dan tetap percaya gitu ya. Nah, ini sharing jadinya untuk hari Selasa buat kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.